Sakit nih Bang ya. Ini baru dipasang videonya. Nggih Bu. Tadi bang enggak ya? Enggak. Memang kalau orang sakit ada diabetes itu serba salah Pak. Karena apa? Manusia kan butuhkan manis, sedangkan orang diabetes dilarang minum manis. Gitu. Nah, karena apa? Pankreasnya kan udah rusak. Makanya kalau orang diabetes itu sebenarnya nggak boleh marah Pak. Aslinya. Kalau pengen cepat sembuh. Nah kadang-kadang namanya manusia gampang kepancing, kan kepancing sedikit aja kadang-kadang marah. Nah di situ makanya kita perlu apa ya, manusia itu perlu nasihat. Makanya kalau dalam Islam tuh Nabi pernah bersabda, ya kan? Jadi lihatlah apa yang diucapkan, jangan melihat yang mengucapkan, kan gitu. Kalau melihat yang mengucapkan, kadang-kadang yang mengucapkan tuh nggak berpangkat, boro-boro berpangkat, kadang-kadang pelentis, cahangon tuh kadang-kadang apa ya, pemikirannya lebih pinter. Contoh, dulu itu kan zaman kerajaan itu kan udah dikasih contoh. Kalau kita membaca sejarah, seorang Joko Tingkir itu kan Joko dari Tingkir, daerah Tingkir, ya kan? Itu kan orangnya hebat, padahal itu bocah angon kebo. Kalau dipikir kan, kebo bisa ditaklukkan juga karena dia yang bikin, dia cahangon, jadi tahu kan gitu ceritanya kan gitu. Makanya walaupun bocah angon itu jangan dihina, makanya janmo tan kena kiniro, kan ngoten to Pak. Janmo tan kena kiniro. Makanya kalau orang yang sukses itu kan kadang-kadang malah anak-anak yang orang tuanya itu nggak punya. Orang tuanya nggak punya itu malah ada yang jadi tentara, jadi polisi, ya kan? Ada yang jadi insinyur. Bahkan orang yang anaknya orang insinyur belum tentu anaknya mau jadi insinyur, kan gitu Pak. Banyak kan orang yang orang tuanya miskin, nggak punya apa-apa, anaknya tahu-tahu jadi konglomerat, ya kan? Konglomerat itu kan jadi orang kaya, jadi orang dermawan. Makanya itu udah dikodar oleh Allah seperti itu Pak. Sakit ya Bang ya? Di samping biar bisa ngelegok juga biar ada kekuatan Pak. Walaupun bisa ngelegok tapi nggak ada kekuatan ya repot. Makanya ini supaya kuat. Kalau bisa ngelegok tapi kuat gitu loh Pak. Kalau bawa diri itu dengkul kuat. Sakit ya.
sakit cerita. Sakit. Aku ngomong agak mau selesai gua. Kenapa Bapak aahan? Sakitan Bu. Hmm. Ini kan otot-ototnya udah pada kaku Bu. Hmm. Di sakitan. Itu kalau Mali paha itu tuh yang sebelah kanan tuh harus dibantu angkat gitu sama saya. Iya. Jadi dia ngangkat sendiri udah nggak bisa, jadi saya bantu angkat. Ya harus sabar. Udah lemes sekarang. Ya belum bisa ngelekuk Bu. Oh. Belum bisa. Itu saya mau panggil. Kenapa Pak? Ngerepotin kan. Repotin siapa? Ngerepotin jadi Oh enggak gitu Pak. kalau orang Jawa nggak gitu. Namanya Kalau orang Sunda biasa. namanya orang itu kan gini loh Pak. Orang itu kan nggak bisa hidup sendiri. Di mana-mana semua orang tuh nggak bisa hidup sendiri, tuh nggak bisa sebenarnya. Makanya Allah membuat dua pasang-pasangan, min sama plus gitu. Jadi min sama plus. Nah min sama plus itu ada manfaatnya. Kalau min saja nggak ada plus, ya nggak ada manfaatnya. Atau plus saja nggak ada min, ya nggak ada manfaatnya. Makanya antara kaya dan miskin itu harus bergandengan. Harus bergandengan. Karena itu bisanya manfaat plus itu karena ada min. Coba ada orang kaya, nggak ada orang miskin. Apa bisa kerja sendiri? Nggak bisa. Orang kaya itu mama mati aja yang bikin kuburan orang miskin. Nggak ada orang kaya bikin gali di kuburan, nggak ada. Upahin dia. Nah iya. Memang duit segala-galanya? Enggak Bu, sebenarnya. Duit itu enggak segala-galanya. Makanya kita harus saling menghargai. Contoh, ini contoh cerita, tapi jangan sampai ya. Ini cerita. Bapak sakit. Terus ibu kok ngomong, bapak sakit kalau bukan saya ngobatin, atau bukan saya ngurusin, siapa yang ngurusin? Kalau nggak ada saya, Bapak. Nah itu juga umpama ngomong itu nggak boleh, salah. Terus gini, bikin sakit hati bapak. Terus ibu juga gitu. Kamu istri kalau nggak ikut saya, apa kamu bisa jadi orang kaya, umpama? Itu juga nggak boleh, karena udah saling tadi, udah tak bilang tadi. Jadi Pak merah. Iya Bu. Ini kadang-kadang sampai 2 hari juga masih merah. Ya, ini sengaja Bu. Ini kan katanya sakit banget nih. Sakit banget, makanya ini sakrok Bu. Sakrok biar mudah-mudahan biar sembuh ya. Sekarang miring madep sana Pak. Dari sini. Madep ke istri. Ayo Bisa? Enggak? bantu Bu, bantu Bu. Ini merah-merah ya. Iya Bu, sengaja tak kerok Bu. Coba ini di miring Pak. Kayaknya agak lemes ya Pak ya. Kurang tidur Pak. Kurang tidur. Memang kenapa Pak? Itu yang saya itu. Nah, nggak dikeloni sama ibu ya? Wah, boro-boro. Waduh, kasiman. Kesayangannya nggak nongol-nongol itu. Waduh. Dia mau punya anak 3 yang disayang 1. Tiga-tiganya lah. Yang disayang 1, yang satunya itu nggak mau nongol. Ya, itulah manusia Bu. Kalau dia mah beda kalau sayang itu sama yang 1. Kalau Jadi merasa manja, kolorok. kalau orang tuh udah biasa Bu, jadi kayak gitu tuh. Jadi nggak bisa Bu, sayang semua tuh nggak bisa. Kan anaknya 3 ya 3. Sama.
dengan berdua mana tari ya anaknya nggak ada kontak nih. Ya udah, soalnya kalau zaman sekarang Bu, zaman sekarang itu ada orang bilang, kalau orang dulu, kalau orang Jawa tahu Bu, gadung walur. Nah, gadung walur tuh kalau Ibu nggak tahu. Maaf ya, aku Kalau lupa, Bapak tahu apa enggak gadung walur? takut kompor lupa. Tahu nggak Pak gadung walur Pak? Nah, orang lain jadi saudara, tapi saudara jadi orang lain. Bahkan Nabi Muhammad tuh pernah bersabda, jadi besok ada zaman, ya, zaman itu orang tua itu lebih sayang dengan pemeliharaannya atau dengan anjingnya daripada sayang dengan anaknya. Kenapa? Kok Nabi sudah bersabda seperti itu? Nah sekarang ini udah zamannya Pak, udah nyampe waktu itu. Sekarang ini, jadi anak itu sekarang sama orang tua lupa, kebanyakan. Udah hampir 70% anak itu sama orang tua lupa. Banyak kan anak yang melantarkan orang tuanya? Coba dengan cerita-cerita, ada nggak? Kira-kira Pak? Ada Pak, kalau saya lihat, saya amatin tuh ada. Orang tua udah tua, udah jemput, malah taruh di panti asuhan. Banyak kan? Nggak diurusi sama anaknya. Anaknya dari orang kaya, ya kan? Ya kan? Kalau anaknya jadi orang kaya, orang tuanya jadi pembantunya Pak. Tapi kalau orang tuanya kaya, anaknya jadi raja. Naiknya mobil mewah, makannya ke yang enak-enak. Gitu betul. Tapi kalau orang tua itu miskin, anaknya kaya, orang tua itu trek, gitu dipretin Pak, nggak diurusin. Ini kebanyakan anak tuh lupa sama orang tua, kebanyakan gitu. Udah jarang sekarang. Karena apa? Sekarang ajaran di sekolah itu budi pekerti udah nggak ada Pak. Emang masih ada ajaran budi pekerti Pak di sekolah? Nggak ada. Sekolah mana yang ada ajaran budi pekerti? Jadi akhlak itu memang udah kurang Pak. Kalau dulu kan menghormati guru masih ada kan? Guru itu dihormatin. Kalau sekarang enggak, guru itu diejek Pak. Enggak diejek bagaimana? Umpama murid salah. Coba, apa ada berani kok guru nyubit atau nyentil, ya kan? Atau gebuk, ada? Enggak ada sekarang. Kalau dulu masih ada. Kalau murid salah, setrap, suruh berdiri, ya kan? Gini di belakang, apa di depan? Bukan di belakang, di depan, tangannya taruh belakang, sampai bubar. Itu ada. Kalau sekarang nggak berani guru seperti itu. Nyetrap murid itu nggak berani. Kalau zaman saya dulu tahun 65 sampai 70 masih takut Pak. Murid tuh sama guru masih takut. Sekarang guru sama murid takut Pak. Kebalik. Waktu tahun 70 ke sana, istri sama suami itu, istri nggak berani ngomong sembarangan, nggak berani sama suami. Sekarang yang nggak berani suami Pak. Suami nggak berani ngomong sama istri sekarang. Gimana mungkin? Karena takut Pak, kebanyakan. Istri, suami takut sama istri. Orang tua takut pada anak. Zaman sekarang. Gimana mungkin? Ini udah zamannya Pak. Zaman edan Pak. Zaman edan ya seperti ini sekarang ini. Jadi tanda hormat, rasa hormat ke orang tua, ke pegawai itu sekarang udah jarang. Kalau dulu tuh masih disegani, orang tuh disegani Pak. Sekarang udah enggak. Ini zaman Pak, wolak-walik zaman edan.
Coba kalau dulu anak sakit, bapak gini, sakit lah. Orang tua kan tiap hari Pak, nengok pagi, siang, sore, sebelum kerja, berangkat kerja, ya kan? Pulang kerja nengoki anaknya. Sekarang orang tua sakit, ada anak seperti itu? Nggak ada. Nengok seminggu sekali aja enggak. Itu yang salah siapa? Sebenarnya yang salah anak Pak, bukan orang tua. Ya memang ada didikan dari orang tua ada, tapi kadang-kadang anak nggak apa ya, nggak bisa ngawai, nggak bisa merasa bahwa saya tuh digedekan dari orang tua tuh nggak merasa, sekolahkan sama orang tua nggak merasa udah pinter, udah pol ya kan, bisa cari makan sendiri, itu nggak mau ngurusin orang tua. Orang tua sakit ditengok aja enggak, kadang-kadang itu ada seperti itu Pak. Zaman sekarang itu ada. Padahal harusnya nggak seperti itu. Harusnya orang tua itu dimuliakan. Orang tua itu dihormati. Lo nek wong desa ning daerah nggen lo kan nek anak ki iso mikul dhuwur mendem jero nyang wong tuwa. Iku maksude ngoten. Dadi nek umpamane wong tuwa ki lagi kesusahan ya dibantu. Wong tuwa ora pengen dibantu duit sing akeh ora, Pak. Dindaki karo anak nek lara ngene iki dindaki karo anak wis senenge ra. Nggih no nggih. Seneng, dindaki seneng dindaki karo anak. Padahal gur ngindaki tok. Pomane iso ngindaki, iso mijeti, iso ngusap-ngusap. Apa toh Pak sing dirasa itu apa? Di mana? Ya kan? Nanti beli obat. Walah orang tua seneng banget. Doanya orang tua sebenarnya mandi, Pak. Makanya kalau orang tua jangan ngomong sembarangan kepada anak. Doa. Karena doanya orang tua itu makbul. Banyak yang dikabulkan oleh Allah kalau doakan pada anak. Nah, ucapan itu juga termasuk doa. Jadi ucapan itu doa. Ucapan orang tua ke anak itu doa, Pak. Ini kalau kerik mulai loh Pak. Soalnya ben enak ya. Kayaknya itu kadang-kadang enak Pak. Insya Allah. Ini menungso kan mau usaha Pak. Ini usaha. Coba gerak-gerak ya Pak. Paraknya medun iki, paraknya tengguli. Iki ngoten. Nah. Terus diangkat, coba diangkat. Angkat dhuwur iki. Terus diangkat wae. Nah. Ini diangkat rin, Pak. Diangkat rin. Bon, sopon, ketok lenggah Pak. Duduk. Ke kanan Bu. Dalam? Kanan deh. Oh, ajeng balik mriki, oke. Balik mriki rin. Biasanya waktu lari khawatir. Lari ya kan. Ya tinggal ngobrol kan lali Pak. Itulah manusia Pak. Manusia itu tempatnya lupa dan salah. Pokoknya ngerti. Lah nggih, kudu dilekne Pak. Jane lali Pak. Perasaane dhewe pas. Tiba wong dia oh iya ya kekurangane ning kene. Lah nek dilekne wong ya aja nesukan iku Pak. Ternyata ngakune cek enom. Ning gampang lalen.
Lo nek lali ngomong lali, Pak. Saya melakukan Nah, iya bapak sing ngrasakne kok. Dilek ning leh bijing anu lho, Pak. Mungkin kan kayak gula pasir mulai ya. melakukan Kelompok. Ini gula pasir sama minyak betul sakit, Pak. menyambung Kan gua ngomong 3 bulan paling enggak. pekerjaan rumah. Enggak, enggak yang apa. Cuma rasanya rumah. Tapi rumah Orang-orang apa asal orang kesana bilang dia nggak bisa. memang supaya memahami iki rada ungel, Pak. Supaya nglenggono apa ngakuin kesalahan manusia itu kebanyakan nggak mau. Egone sing ditibur. Saya minta kamu sebenarnya habis duit berapa? Saya pikir mana nggak ngerti. Nah, saat ini diangkat, Pak. Coba, Pak. Diangkat. Nah, yang sakit diangkat rada dhuwur, Pak. Diangkat-angkat ya. Ini diangkat mulai. Diangkat rada dhuwur, Pak. Mendingan Mendingan. Sementara dengkulnya kelihatan dulu nggak apa-apa, Pak. Iya, di sini ini lilu, Pak. Ngilu. Karena ini tulang sama tulang diadu tulang. Tulang beradu, jadi ngilu. Angkat, Pak. Cobi pantare ngangge tangan, Pak. Sak pole jenengan. Pantare sak nganti enak. Nganti krasa sakit, Pak. Pun selonjorke. Bangun, Pak. Duduk, Pak. Enggak, tangannya gedilan kula, Mbak. Ini. Pun. Maju sithik, Pak. Maju sithik. Bundilan kula mawon. Bundilan tempat tidur terlalu empuk. Enggak, maju sithik. Nah, pun.